Halo guys, kembali lagi dengan saya. Hah? Saya. Goblok! Halo guys, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa ya? Menjelaskan tentang tugas CBR dari Pak Martiano. Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Kita dapat ini, ya. Harusnya kita kembali ke zaman kita menemukan agama pertama kali. Ini kesalahan umat manusia. Aku akan menciptakan mesin waktu untuk merubah ini. Itu ya tugas CBR. Goblok! Ya, kami akan membahas tugas CBR. Untuk itu, mari kita lihat videonya bersama-sama. Oke. Baiklah, perkenalkan saya Chris Simon Simomora. Saya akan menjelaskan CJR kelompok kami, yaitu CJR struktur data. Ya, ini nama kelompok kami, nama anggota-anggotanya yaitu Muhammad Prasandi Gita Arota, Jebua Ergifari Ramadan, dan saya Chris Simon Simomora dan Fauji di Prayoga. Identitas buku. Buku pertama yang kami gunakan di sini berjudul Struktur Data dan Algoritma. Buku pembanding dengan judul Struktur Data. Kita mulai aja ya. Ringkasan buku utama. Algoritma pemrograman. Algoritma merupakan pola pikir terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian masalah yang dapat disajikan dengan teknik tulisan maupun dengan gambar. Kode semu atau pseudocode. Kode semu merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Pseudocode dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau boleh menggunakan bahasa Indonesia agar alur algoritmanya yang digambarkan dapat mengerti oleh orang awam sekalipun. Diagram alir. Pseudocode atau kode semu disusun dengan tujuan untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah dengan kata-kata atau teks. Konstanta, variabel, dan tipe data. Konstanta. Penggunaan konstanta akan membuat program menjadi lebih mudah dimengerti dan diperbaiki. Variabel. Variabel adalah suatu lokasi di memori yang disiapkan oleh programmer dan diberi nama yang khas untuk menampung suatu nilai atau mengambil kembali nilai tersebut. Tipe data. Dalam Pascal, semua variabel yang akan digunakan dalam pemrograman utama harus sudah dideklarasikan atau ditentukan tipe datanya yang tersusun dalam satu baris. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Baik, kita lanjutkan dengan struktur data dengan Pascal yang terdapat dari kami ambil dari ringkasan buku pembanding atau buku kedua tadi. Pertama adalah hierarki data tipe data pada Pascal. Pascal telah menyediakan beberapa tipe data yang sudah siap pakai. Pada saat mendeklarasikan sebuah variabel secara otomatis, harus mendeklarasikan tipe data yang dapat ditampung oleh variabel tersebut. Tipe data dalam Pascal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama tipe data sederhana, kedua tipe data terstruktur, dan tipe data pointer. Yang pertama adalah tipe data sederhana.
Tipe data sederhana ini merupakan tipe data yang paling kecil yang hanya melibatkan satu item saja. Misalnya tipe data integer, string, real, boolean, dan sebagainya. Kedua adalah tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur ini merupakan tipe data yang menampung beberapa item data. Bentuk dari tipe data ini dapat berupa array maupun record. Selanjutnya adalah tipe struktur data statis. Struktur data statis adalah struktur data yang kebutuhan memorinya tetap fix selama program berjalan. Fix ini dalam arti tetap berubah-ubah. Tapi struktur data statis ini mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, kebutuhan memori terbatas. Kedua, kebutuhan memori tidak fleksibel. Tapi ada juga keuntungannya. Pertama, pemrograman relatif mudah. Kedua, pemrograman praktis dan sederhana. Sorting. Yang pertama ada entry sort. Dalam prosesnya algoritma pengurutan yang diklasifikasikan secara entry sort melakukan perbandingan antar data dan melakukan pertukaran apabila urutan yang didapat belum selesai atau belum sesuai. 2. Quicksort. Algoritma quicksort bersifat divide atau query. Quicksort banyak digunakan untuk proses sorting karena merupakan proses sorting yang umum digunakan, mudah untuk diimplementasikan. Algoritma ini merupakan algoritma pencarian yang sangat cepat atau sangat cepat. Bubble sort. Keuntungan dari algoritma sorting ini adalah karena paling mudah dan dapat dijalankan dengan cukup cepat dan efisien untuk mengurutkan list yang urutannya sudah hampir benar. Selection sort. Prinsip utama algoritma dalam klasifikasi ini adalah mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut ditemukan. Kelebihan dan kekurangan buku. Buku utama. Kelebihan. Yang pertama, tampilan buku sampul menarik. Yang kedua, memiliki gambar di setiap pembahasan. Yang ketiga, penyusunan dalam halaman sangat rapi dan mudah untuk dilihat dan dibaca. Yang keempat, lengkap dan dengan pembahasan. Yang kelima, disampul atau cover bagian belakang juga tertera nama penulis beserta gambar. Kekurangannya, di dalam buku ini hampir tidak ada kekurangan dalam penyajian materi dalam buku ini. Menurut kami, kelemahan buku ini hanya terletak pada pelajaran yang diberikan oleh buku ini. Buku pembanding. Kelebihan, sampul halaman menarik. Yang kedua, penyusunan bahasa baik. Yang ketiga, bahasanya memiliki gambar masing-masing beserta halaman. Kekurangan buku ini, yang pertama, pembelajaran begitu sulit bagi pemula. Yang kedua, tidak perbandingan buku. 1. Perbedaan pertama pada buku terletak pada cover buku, di mana cover buku utama lebih menarik dibandingkan dengan cover buku pembanding. 2. Perbedaan kedua terletak pada jumlah halaman buku keduanya, di mana buku utama memiliki jumlah halaman yang lebih banyak daripada buku pembanding. 3. Perbedaan ketiga terdapat pada penjelasan setiap materi. Buku utama menjelaskan materi secara terperinci, sedangkan buku pembanding hanya menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja. 4. Pada cover belakang, buku utama disertakan dengan foto penulis, sedangkan pembanding tidak disertai. 5. Cover lebih menarik buku utama ketimbang buku pembanding. Kesimpulan yang dapat kami tarik setelah menguraikan beberapa poin di atas adalah kami sebagai pembaca cukup puas dengan buku ini karena pembahasan dan isinya cukup lengkap.
Saran, pelajari tentang struktur data dan algoritma, banyak versi dan versinya semakin lama semakin meningkat. Jadi kita harus berkembang versi tersebut. Saran berikutnya yang dapat kami berikan adalah penulisan buku ini sebaiknya lebih menggunakan kata-kata yang lebih dimengerti oleh pembaca pemula agar lebih mudah dimengerti, dan sebaiknya penampilan bukunya lebih menarik dan membuat pembaca tidak merasa bosan pada saat membacanya. Hari ini Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Elektro, Struma. penjelasan CCR kami hari ini. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata. Mungkin di situ saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke. See you, goodbye. Jangan lupa tonton nanti ya. Bye.